Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Makawaru dari kelas Pendidikan Matematika A2 2019, jurusan Matematika FMIPA UNF. Dalam video ini, saya akan memaparkan laporan pada mata kuliah PLP1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abidasa MSI dan Bapak Fajar SPD MSC. Adapun judul dari video ini yaitu laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar. Baik, langsung saja bab 1 terkait pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa seorang guru memiliki standar kompetensi, yaitu standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Melalui kegiatan pengamatan atau observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga pendidik yang profesional. Maka dari itu, sudah sewajarnya mahasiswa terjun langsung dalam melihat pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, terkait bagaimana kultur dari sekolah, growth praktis yang diterapkan oleh sekolah, proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah, serta memberi pelajaran tentang bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan PLP1 berlangsung di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar dengan beradaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 dan proses pembelajaran yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Adapun masalah observasi yang akan diungkapkan dalam laporan ini adalah yang pertama, bagaimana pengamatan langsung kultur sekolah, yang kedua, bagaimana good practice yang diterapkan di sekolah, yang ketiga, bagaimana kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, yang keempat, bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru, dan yang kelima adalah bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selanjutnya adalah tujuan. Pengenalan lapangan persekolahan 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri, kompetensi dasar pedagogik, kepribadian dan sosial, memantapkan kompetensi akademik, kepribadian, serta kemampuan awal calon pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan langsung good practice yang diterapkan oleh sekolah. Yang ketiga, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang keempat, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Dan yang kelima adalah pengenalan langsung proses pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, menambah ilmu dan teknologi dalam pembelajaran di sekolah, memperoleh gambaran untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan di kelas, memperoleh gambaran untuk menerapkan perangkat pembelajaran di kelas, memperoleh gambaran tentang strategi dan sistem evaluasi di kelas, dan menambah pengetahuan tentang proses pembelajaran di kelas. Adapun manfaat bagi kampus, yaitu guna meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai lulusan sarjana dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan pendidikan, guna membangun kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan terjalinnya hubungan baik antara instansi dan sekolah untuk pengembangan tridharma perguruan. Selanjutnya adalah bab 2 terkait kajian pustaka. Berdasarkan panduan program pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 mengatakan bahwa PLP1 adalah tahap pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan.
sebagai tahap pertama. Setelah PLP1 akan dilanjutkan dengan PLP2 pada semester yang lebih tinggi. Adapun persyaratan yang terdapat dalam panduan ini terkait mahasiswa peserta PLP1 harus memenuhi persyaratan yang pertama, aktif sebagai mahasiswa program sarjana pendidikan pada semester berjalan. Yang kedua, telah mengisi kartu rencana studi pada semester berjalan dan mencantumkan PLP1 sebagai salah satu rencana studi yang akan dilakukan. Yang ketiga, telah lulus atau sedang menempuh kelompok mata kuliah dasar kependidikan. Yang keempat, telah atau sedang menempuh mata kuliah proses pembelajaran pada program studi atau jurusan masing-masing. Dan yang kelima adalah telah mengumpulkan beban studi minimal 40 SKS. Berikutnya, dosen pembimbing untuk PLP1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahlian yang diampu. Yang kedua, dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikasi pelatihan pembelajaran pengembangan keterampilan instruksional atau applied approach. Yang ketiga, memiliki jabatan paling rendah asisten ahli, dan yang keempat adalah diusulkan oleh program studi terkait. Selanjutnya, sekolah mitra untuk PLP1 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah baik. Yang kedua, memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai guru pamong. Dan yang ketiga adalah berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh seorang guru. Ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, menguasai karakteristik dari peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi: yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Dan yang kelima adalah memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Kompetensi berikutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi guru yaitu yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan wajib yang dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Adapun indikator kompetensi profesional guru, yang pertama, menguasai materi pembelajaran yang diampu beserta struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar pelajaran, dan tujuan pelajaran,
dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Yang keempat, mampu bertindak reflektif dan mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Dan yang kelima adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bab 3 terkait metode observasi atau pengamatan. Yang pertama, lokasi dan waktu observasi. Pengamatan ini mengambil lokasi observasi di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar yang beralamat di Jalan Karundung Raya nomor 37 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan waktu observasi selama kurang lebih 3 minggu dari tanggal 21 September sampai 11 Oktober 2021 secara luring dan daring. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama observasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang relevan dengan topik yang diangkat. Hal-hal yang diobservasi yaitu kultur sekolah, good practice yang diterapkan oleh sekolah, serta proses pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah wawancara. Melalui wawancara inilah observer menggali data informasi dan kerangka keterangan dari subjek pengamatan. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dari lapangan. Wawancara dilakukan kepada salah satu wakil kepala sekolah terkait kurikulum sekolah, pencerminan visi dan misi sekolah, dan tugas masing-masing struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Serta wawancara juga dilakukan kepada guru mitra terkait dengan hal-hal mengenai perangkat pembelajaran dan kendala-kendala yang dihadapi guru mitra dalam proses pembelajaran daring, beserta cara penyelesaian masalah dan lain-lain. Yang ketiga adalah dokumentasi. Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam observasi ini adalah data perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru mitra, RPP yang disusun oleh mahasiswa, pedoman lembar observasi yang digunakan, serta gambar dan foto dokumentasi selama kegiatan observasi berlangsung. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yang pertama, pengumpulan data. Data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yakni deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi yang dilakukan adalah catatan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengarkan, dialami, serta yang dirasakan observer tanpa ada penafsiran tentang fenomena yang dijumpai tersebut. Sedangkan catatan refleksi yang dilakukan merupakan catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran observer terkait fenomena yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data selanjutnya. Untuk mendapatkan catatan ini, observer melakukan wawancara dengan guru mitra dan salah satu wakil kepala sekolah. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara untuk mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian, serta menggolong-golongkan ke pola transkrip untuk mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan guru mitra dan wakil kepala sekolah, serta dokumentasi yang diperoleh akan diseleksi oleh pengamat. Yang ketiga adalah penyajian data. Data dalam laporan ini disajikan sesuai dengan hasil pengamatan. Dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil dari catatan lapangan yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil pengamatan. Selanjutnya adalah bab 4 terkait pembahasan dan hasil observasi. Bagian awal terkait profil sekolah. Yang pertama, sejarah singkat sekolah. Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 1977 yang beralamat di Jalan Karundung Raya nomor 37 Makassar.
Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebelumnya dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, identitas sekolah. Nama sekolah, Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, alamat Jalan Karundung Raya nomor 37 Makassar, kode pos 90222, akreditasi A, status sekolah negeri, website sma9makassar.sch.id. Yang ketiga adalah personal sekolah. Nama kepala sekolah, Dr. Randus Andi Supardin MPD, nama Wakasek Kurikulum Dr. Randa Haja alias Riwahyuni, Wakasek SDM Dr. Haji Islahuddin MPD, Wakasek Kesiswaan Haja Andi Rueda SPD, Wakasek Humas Dr. Randus Haji Anis Nur MPD, Wakasek Sarana dan Prasarana Heru Susanto SPD MPD. Statistika tenaga kependidikan ada 15 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 8 perempuan. Dan untuk statistik tenaga pendidik ada 67 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 47 perempuan. Yang keempat terkait visi dan misi sekolah. Visi dan misi Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar tertera secara fisik pada ruang kantor dan tertera secara maya pada website Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar. Adapun visi sekolah, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, peduli lingkungan, dan dalam semangat Pancasila. Adapun misi sekolah, 1. Menjadikan guru sebagai modal pembelajar yang menjadi contoh inspiratif bagi peserta didik. 2. Mengamalkan ibadah sesuai dengan perintah agama. 3. Membiasakan sikap jujur, adil dan mandiri dalam tindakan. 4. Mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. 5. Membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah. 6. Menumbuh kembangkan potensi kreativitas. 7. Mengasah kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif sehingga mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Yang kedelapan, mendorong dan melatih semangat berprestasi serta kemampuan berkompetensi menghadapi persaingan global. 9. Memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar. 10. Melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. 11. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan 12. Melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Yang kelima, jurusan yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang biasa disingkat dengan MIA. Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar memiliki 22 kelas untuk jurusan MIA yang terdiri dari 6 kelas 10 MIA, 7 kelas 11 MIA, dan 9 kelas 12 MIA. Yang kedua, jurusan Ilmu Sosial atau yang disingkat dengan IIS. Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar memiliki 12 kelas untuk jurusan IIS, yang terdiri dari 3 kelas 10 IIS dan masing-masing 4 kelas 11 dan 12 IIS. Selanjutnya terkait struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi dan tata kelola Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar berada di ruang kantor. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wakasek sekolah, mengatakan bahwa untuk uraian deskripsi tugas dari masing-masing komponen organisasi dan tata kelola sekolah secara terpusat tidak ada. Tetapi masing-masing dari jabatan tersebut memiliki program. Dan untuk tingkat tertentu seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, memiliki uraian dan deskripsi dari tugasnya. Adapun rincian dari jabatan struktur organisasi dan tata kelola Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 dapat dilihat pada layar. Dari jabatan struktur tertinggi yakni kepala sekolah, dibantu dengan melakukan koordinasi dan pemberian instruksi dari dan kepada komite sekolah dan pengawas BINAM,
sampai tingkat terendah yakni siswa. Kemudian terdapat jabatan kepala tata usaha dan dapodik yang membawahi bendahara umum dan bendahara bos. Dan terdapat pula jabatan wakasek bagian kurikulum, wakasek SDM, wakasek humas, wakasek kesiswaan, dan wakasek sapras. Kemudian di bawahnya terdapat pengelola lab yang terdiri dari lab kimia, fisika, biologi, bahasa, dan multimedia, koordinator perpustakaan, koordinator BK, dan pembinaan ekstrakurikuler. Lalu terdapat wali kelas dan guru mapel sebelum tingkat terendah yakni siswa. Selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana yang tersedia di UPT SMA Negeri 9 Makassar semuanya dalam keadaan permanen, yang terdiri dari ruang pimpinan 1 buah, ruang guru 1 buah, ruang kelas 34 buah, ruang olahraga 1 buah, ruang konseling 1 buah, ruang laboratorium 5 buah yang terdiri dari lab kimia, fisika, biologi, bahasa, dan multimedia, ruang perpustakaan 1 buah, WC 16 buah, gudang 2 buah, UKS 1 buah, ruang ibadah 1 buah, ruang tata usaha 1 buah, ruang OSIS 1 buah, ruang paskibraka dan ruang PMR masing-masing 1 buah, dan ruang kantor 6 buah. Selanjutnya, kurikulum sekolah dan implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek SDM, Bapak Dr. Haji Islahuddin MPD menyatakan bahwa kurikulum yang digunakan Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar ada dua. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar digunakan oleh kelas 11 dan 12. Dan yang kedua adalah kurikulum Sekolah Penggerak. Kurikulum Sekolah Penggerak adalah program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada tanggal 1 Februari 2021. Kurikulum Sekolah Penggerak di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar digunakan oleh siswa kelas 10. Jika dipandang dari ide kedua kurikulum ini tidak jauh berbeda. Perbedaannya jika dipandang dari pembelajaran matematika terdapat pada klasifikasi. Untuk kurikulum 2013 yang digunakan oleh kelas 11 MIA dan 12 MIA di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, mengklasifikasikan matematika menjadi dua, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Sementara untuk kurikulum Sekolah Penggerak yang digunakan oleh kelas 10 MIA di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar tidak mengklasifikasikan mata pelajaran matematika. Kelebihan dari penggunaan kurikulum Sekolah Penggerak adalah simpel dan tidak membutuhkan perangkat pembelajaran yang rumit. Akan tetapi, karena pembelajarannya masih memuat matematika peminatan dan wajib, hanya saja jam pembelajarannya yang dikurangi, maka guru harus pandai menyiasati bagaimana mengimplementasikan kurikulum ini dikarenakan jam pembelajaran yang dikurangi dan pembelajarannya yang masih memuat matematika peminatan dan matematika wajib. Setiap guru sudah membuat dan menyusun perangkat kurikulum yang merupakan kewajiban dan rutinitas setiap guru di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar. Dikarenakan mata pembelajarannya yang cukup banyak, maka dalam penerapan kurikulum, siswa membutuhkan penyajian dalam bentuk quantum learning. Berikutnya terkait kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sekolah. Dari hasil wawancara dengan Wakasek SDM, Bapak Dr. Haji Islahuddin MPD mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar masih berjalan sementara untuk kegiatan kokurikuler ditiadakan karena dengan mempertimbangkan kegiatan belajar siswa. Adapun kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar yang diperoleh dari OSIS SMA Negeri 9 Makassar yaitu Majelis Permusyawaratan Kelas, OSIS, Pramuka Ambalan Nuansa, PMR, Paskibraka, Ikramul, Perak, Self, Sanggar Seni Selapang, EKSA, Ekstrakurikuler Olahraga, Komunitas Pelajar Adiwiyata Sekolah, PIKR, dan Pandu Digital.
Masing-masing dari ekstrakurikuler di atas memiliki guru pembina. Beberapa guru ditunjuk dan diberikan amanah atau tanggung jawab fungsional sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler. Dan setiap siswa tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, tetapi semua siswa terimbas dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu imbas utamanya adalah lambang OSIS yang menandakan mereka terjun dalam kegiatan tersebut. Dan siswa dilarang untuk memilih lebih dari satu kegiatan ekstrakurikuler karena dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan kurikuler dari siswa. Beberapa dari kegiatan ekstrakurikuler di atas ditiadakan sementara karena pandemi COVID-19. Adapun kegiatan yang berjalan yaitu OSIS, PMR, Paskibraka, SELF, dan komunitas pelajar adiwiyata sekolah. Selanjutnya mengenai kultur sekolah. Yang pertama, kebiasaan 3S. Kebiasaan 3S, senyum, sapa, salam, memang sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh warga sekolah. Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar mengubah 3S menjadi 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jika berpapasan, warga sekolah saling senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini diamati saat melaksanakan PLP 1 dan dirasakan sendiri saat melakukan praktek lapangan di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar. Dan terdapat slogan di beberapa tempat yang menganjurkan kegiatan 5S tersebut. Yang kedua, terciptanya suasana yang tenang dan aman untuk proses belajar mengajar. Suasana di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar sangat tenang dan nyaman. Tetapi dalam proses belajar mengajar belum bisa diamati karena masih dalam kondisi pembelajaran secara daring. Yang ketiga, suasana sekolah yang menyenangkan. Suasana sekolah penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar sangatlah nyaman dan menyenangkan. Hal ini terlihat saat melakukan pengamatan di sekolah, di mana sekolah tersebut memberikan fasilitas yang sangat memadai seperti perpustakaan, lapangan, dan sebagainya. Yang keempat, anjuran menjaga kebersihan. Siswa sekolah penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar dianjurkan untuk menjaga kebersihan baik secara verbal sebelum COVID-19 dan secara tertulis tentang anjuran menjaga kebersihan. Hal ini teramati saat melakukan observasi dan juga terdapat slogan di beberapa tempat yang menganjurkan menjaga kebersihan. Yang kelima, anjuran menjalankan protokol kesehatan. Siswa Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar sangat dianjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Hal ini terlihat saat melakukan observasi di mana siswa yang berkegiatan di sekolah wajib menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Dan Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar menyediakan tempat cuci tangan yang terdapat di depan setiap ruangan pada Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, dan terdapat pula slogan di beberapa tempat yang menganjurkan menjalankan protokol kesehatan. Yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Seluruh warga sekolah dianjurkan untuk menjaga ketenangan agar tidak mengganggu baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan praktek lapangan persekolahan 1, suasana tenang berlangsung saat proses pembelajaran melalui aplikasi Zoom yang digunakan oleh guru. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Seluruh warga sekolah dianjurkan untuk disiplin waktu dan tidak korupsi waktu. Peserta didik secara kuantitatif memang banyak yang sudah disiplin terhadap waktu untuk hadir dalam pembelajaran yang masih dilaksanakan secara daring. Hal ini terlihat saat melaksanakan observasi atau pengamatan di kelas, dan juga terdapat slogan di beberapa tempat yang menganjurkan memanfaatkan waktu. Dan yang terakhir, penggunaan seragam sekolah yang rapi. Seluruh warga sekolah diwajibkan untuk menggunakan seragam sekolah saat proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan di kelas, terlihat bahwa peserta didik menggunakan seragam sekolah yang rapi. Dan berdasarkan pengamatan di sekolah, peserta didik yang mempunyai kegiatan lain di sekolah tidak diwajibkan untuk menggunakan seragam sekolah, tetapi harus berpakaian yang rapi dan sopan.
Selanjutnya mengenai perangkat pembelajaran guru mitra. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra terdiri dari silabus, program tahunan, program semester, penentuan KKM, keterkaitan KI, KD dengan IPK, dan materi pembelajaran RPP, analisis alokasi waktu, jurnal, dan analisis SKL. Yang pertama, standar kompetensi lulus. Perangkat SKL yang digunakan oleh guru mitra adalah SKL selama 2 semester yang di dalamnya terdapat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan rencana penilaian. Yang kedua, keterkaitan KI, KD dengan IPK dan materi pembelajaran. Perangkat keterkaitan KI, KD dengan IPK dan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra memuat identitas mata pelajaran, serta keterkaitan antara KI, KD dengan IPK dan materi pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah silabus. Silabus adalah perangkat pembelajaran wajib bagi seorang guru sebagai sarana untuk mempermudah proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Silabus yang digunakan oleh guru mitra di dalamnya terdapat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang akan digunakan. Yang keempat adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang digunakan oleh guru mitra adalah RPP 1 lembar yang membuat identitas mata pelajaran dan materi pokok, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, media pembelajaran dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima adalah penentuan KKM. Di dalam perangkat penentuan KKM yang digunakan oleh guru mitra memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan nilai kompleksitas, daya dukung, indeks serta KKM yang ditentukan. Di bagian akhir perangkat ini diberikan keterangan bahwa rentan nilai yang digunakan berdasarkan Permendikbud 81A tahun 2013 dan diberikan pula keterangan tentang kompleksitas, daya dukung, indeks, serta penentuan KKM yang ditetapkan. Yang keenam adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu dalam proses kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan yang digunakan oleh guru mitra adalah kalender pendidikan SMA Provinsi Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang digunakan oleh guru berdasarkan kalender pendidikan yang memuat perhitungan jumlah minggu tidak efektif, banyaknya minggu efektif, dan banyaknya jam pelajaran, serta distribusi dari alokasi waktu yang dikaitkan dengan materi pokok atau kompetensi dasar. Yang kedelapan adalah program tahunan dan program semester. Program tahunan dan program semester yang digunakan oleh guru mitra memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan pencapaian yang akan diraih selama satu semester. Dan yang terakhir adalah jurnal mengajar. Jurnal mengajar guru ialah salah satu perangkat pembelajaran yang ditulis oleh guru secara terus-menerus setiap melakukan proses pembelajaran di kelas. Jurnal mengajar yang digunakan guru mitra memuat hari dan tanggal mengajar, jam mengajar, kelas tempat mengajar, nomor KI dan KD yang diajarkan, pokok bahasan dan materi tes, formatif, sumatif, dan subsumatif. Banyak kali pertemuan, keterselesaian materi, dan absensi siswa serta keterangan. Selanjutnya mengenai strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru mitra. Yang pertama, strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 September 2021 dengan guru mitra Bapak Halim SPD GR, model pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran secara luring adalah discovery learning dan problem based learning.
Dan dalam kondisi saat ini, di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung dan beberapa pertemuan digunakan discovery learning walaupun kurang maksimal. Adapun strategi atau cara guru mitra untuk menghadapi kekurangan model yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, terutama pada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang digunakan oleh guru mitra untuk mengetahui pencapaian atau kompetensi meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru mengamati atau mengobservasi sikap dari peserta didik dalam proses pembelajaran via Zoom. Evaluasi pengetahuan yang dilakukan meliputi tes tulis dan penugasan melalui Google Classroom, dan untuk evaluasi keterampilan dilakukan dengan pemberian tugas berupa produk kepada peserta didik melalui media pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra itu bergantung pada materi pembelajaran yang akan dibawakan. Saat ini, media yang digunakan adalah Zoom, PowerPoint, papan tulis virtual, Classroom, Kuiper, dan School ID. Dan dari hasil wawancara dengan guru mitra juga mengatakan bahwa media konkret dalam proses pembelajaran masih sulit diterapkan dalam kondisi pembelajaran daring. Selanjutnya mengenai proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan observasi di kelas 11 MIA 5 dan 11 MIA 3 Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, pada tanggal 22 dan 24 September 2021 yang dalam hal ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra sudah diimplementasikan di dalam kelas. Meskipun ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran daring, tetapi proses pembelajaran terus berjalan serta cukup sesuai dengan RPP dan perangkat lainnya. Untuk pendahuluan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru mengabsen siswa secara online di mana seluruh siswa diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Kemudian guru mengucapkan salam, lalu memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Guru mitra juga memberikan persepsi dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran agar siswa dapat lebih semangat walaupun masih dalam kondisi daring. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru sudah mengirimkan bahan ajar yang akan dibahas melalui grup WhatsApp. Guru dengan menggunakan alat bantu PowerPoint dan alat bantu lainnya menayangkan dan menjelaskan materi bahan ajar yang akan dibahas. Kemudian guru mengelola kelas dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum dimengerti dari penjelasan guru mitra. Beberapa dari peserta didik antusias untuk bertanya terkait materi yang dijelaskan oleh guru mitra, dan guru mitra berperan sebagai fasilitator dengan membantu siswa untuk memahami materi yang akan dibahas. Setelah siswa memahami materi yang diberikan oleh guru mitra, guru selanjutnya memberikan kesimpulan yang diperoleh dari proses pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran, guru akan memberikan soal latihan baik itu melalui grup WhatsApp maupun Classroom untuk dikerjakan dengan batas yang telah ditentukan. Proses pembelajaran berakhir tepat waktu sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Di akhir proses pembelajaran, guru juga sering mengingatkan kepada siswa untuk mengerjakan tugas, terutama kepada siswa yang tugasnya belum lengkap. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan guru mitra, kendala yang biasanya terjadi pada saat pembelajaran daring adalah kurangnya respon yang baik dari siswa di dalam kelas. Tapi hal ini masih bisa diatasi oleh guru mitra dengan memberikan keluangan kepada siswa untuk bertanya, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Adapun cara yang ditempuh oleh guru mitra untuk memberikan pemahaman kepada siswa adalah dengan memilih model pembelajaran yang tepat, dengan melihat situasi siswa dalam kelas, kemudian mencari metode yang tepat, dan penggunaan media untuk memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu bab terakhir dalam laporan ini, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan.
Melalui kegiatan PLP1 yang telah dilakukan di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar adalah wujud persiapan mahasiswa sebagai calon pendidik yang berkualitas, berkompetensi, berpengalaman, bertanggung jawab, dan mandiri. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, visi dan misi Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar terdapat di ruang kantor secara fisik dan secara maya di website resmi Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar. Yang kedua, Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Yang ketiga, struktur organisasi dan tata kelola yang dimiliki oleh sekolah berada di ruang kantor dan masing-masing jabatan dari struktur tersebut tidak memiliki deskripsi atau uraian tugas secara terpusat, tetapi ada uraian tugas untuk jabatan tertentu seperti kepala sekolah dan wakilnya. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar kurang lebih ada 74 ruangan. Yang kelima, kurikulum yang diterapkan di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar ada 2, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Sekolah Penggerak. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar ada 14 kegiatan dan untuk kegiatan kokurikuler dijadakan dengan pertimbangan belajar siswa. Yang ketujuh, kultur dan pembiasaan yang dilakukan di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar sangat banyak dan sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedelapan, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar adalah standar kompetensi lulus, keterkaitan KI KD dengan IPK dan materi pembelajaran, silabus, RPP, penentuan KKM, kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, program semester, dan jurnal mengajar. Yang kesembilan, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra adalah discovery learning dan problem-based learning untuk situasi sebelum pandemi, yaitu pembelajaran secara luring dan pembelajaran langsung untuk situasi daring. Yang ke-10 adalah sistem evaluasi yang digunakan oleh guru mitra meliputi penilaian sikap, keterampilan, dan kemampuan. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra saat proses pembelajaran daring adalah Zoom, PowerPoint, papan tulis virtual, Classroom, Kuiper, dan School ID. Yang kedua terkait refleksi. Pengalaman selama proses pengenalan lapangan persekolahan di Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar memberikan saya gambaran terkait dunia instansi pendidikan. Melalui kegiatan PLP1, saya memperoleh banyak pemahaman mengenai hal terkait sekolah dan proses pembelajaran di kelas. Mempersiapkan saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik atau guru untuk memahami kultur sekolah yang dibangun tentu saja berbeda dengan sekolah yang lainnya. Memberikan saya pemahaman dalam menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, serta pemberian gambaran mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan serta penerapan dalam proses pembelajaran. Bagian akhir dari laporan ini memuat lampiran yang pertama surat pengantar PLP1, surat izin observasi, lembar instrumen lokasi sekolah yang digunakan, lembar pengamatan kultur sekolah, lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kelola sekolah, lembar pengamatan visi dan misi sekolah, lembar pengamatan kurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, lembar wawancara kurikulum sekolah, lembar pengamatan perangkat pembelajaran guru, lembar pengamatan proses pembelajaran di kelas,
lembar wawancara guru mitra, Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, visi dan misi Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar yang ada di ruang kantor dan yang ada di website SMA Negeri 9 Makassar, struktur organisasi dan tata kelola Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, sarana dan prasarana Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, slogan terkait kultur Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, anjuran menjalankan protokol kesehatan UPT SMA Negeri 9 Makassar, proses pembelajaran melalui Zoom di kelas Sekolah Penggerak UPT SMA Negeri 9 Makassar, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru mitra, dan yang terakhir adalah RPP yang dibuat oleh mahasiswa. Sekian pemaparan pengenalan lapangan persekolahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.